Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Priyanti Ahadiani. Hari ini kita akan masuk ke tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Berikut tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan pada slide PowerPoint tentang penggalan beberapa paragraf, peserta didik dapat menyusun paragraf menjadi cerita yang runtun dan urut. Untuk tujuan pembelajaran kedua, melalui tayangan video pembelajaran tentang perubahan wujud benda, peserta didik dapat memasangkan kata dengan kalimat yang sesuai dan dapat menjelaskan makna atau istilah yang sesuai yang berkaitan dengan perubahan wujud dengan tepat. Yang ketiga, melalui membaca teks tentang konversi satuan baku untuk berat, peserta didik dapat menentukan hubungan antar satuan baku dengan tepat. Dan yang keempat, dengan menyelesaikan soal cerita, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konversi satuan baku untuk berat. Nah, kalian perhatikan contoh penggalan kalimat yang ada di layar. Dari penggalan kalimat ini, setelah kita perhatikan ternyata kalimat berikut tidak urut. Maka dari itu, kita harus membaca dulu dan mengurutkannya agar menjadi sebuah paragraf yang runtun dan urut. Yang ada di dalam layar, untuk kalimat pertamanya itu ada pada bagian yang kedua. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Lanjut ke kalimat yang atas. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Setelah 5 kalimat itu kalian susun dengan rapi dan urut, maka akan menjadi paragraf yang benar. Perubahan wujud mencair dan membeku. Membeku dan mencair adalah perubahan wujud yang berbanding terbalik. Membeku adalah perubahan wujud zat dari air menjadi padat. Sedangkan mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Bisa kalian lihat pada contoh es batu. Ketika es batu ini kita buat dari air menjadi es, maka disebut dengan membeku. Sebaliknya, jika dalam posisi es kemudian berubah menjadi air, maka disebut mencair. Mengembun dan menguap. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya adalah terbentuknya embun dan titik-titik air pada dinding gelas yang berisi air dingin. Sedangkan menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya, air yang dipanaskan lama-kelamaan akan menguap. Menyublim dan mengkristal. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim adalah kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari
dan semakin lama akan semakin habis. Mengkristal adalah peristiwa perubahan zat gas menjadi zat padat. Berikut adalah tabel atau diagram perubahan wujud benda, mulai dari padat, cair, dan gas. Padat ke cair atau cair ke padat, kemudian cair ke gas dan gas ke cair, dan yang terakhir padat ke gas dan gas ke padat. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es kering di dalam kotak penyimpanan es krim. Ayah Siti membeli 1 kg es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa 400 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Jawabannya, berat es kering mula-mula adalah 1 kg. Sisa berat es kering setelah 3 jam 400 gram. Jumlah es kering yang menyublim adalah 1 kilo dikurang 400 gram. Sama dengan 1000 gram dikurang 400 gram, sama dengan 600 gram. Jadi es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Nanti anak-anak harus menyamakan satuan berat terlebih dahulu jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Berikut LKPD hari ini. Tuliskan nama anggota kelompok pada tempat yang tersedia. Untuk kegiatan yang pertama, perubahan wujud benda adalah satu peristiwa berubahnya bentuk benda menjadi bentuk lain. Perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Silakan diskusikan bersama kelompokmu. Untuk kegiatan 2, sudah tersedia tangga ukuran satuan berat beserta 4 buah soal. Silakan dikerjakan dan diskusikan bersama kelompokmu ya nak. Tetap semangat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya nak. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak hebat.